Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Khairul Istiqomah dari kelas KPI A2 dengan NIM 21010260041. Dengan adanya saya membuat video ini, saya akan mereview materi mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk memenuhi tugas UTS. Yang pertama, saya akan mereview materi tentang urgensi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa negara. Tujuan mempelajari Pancasila dalam jangka pendek, mengetahui Pancasila secara benar, mempelajari Pancasila secara ilmiah, dan memiliki kesadaran tentang dasar filsafat negara. Dalam jangka panjang, kesadaran akan kebenaran dan kegunaan Pancasila, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan tujuan yang terakhir sebagai kesadaran bernegara. Pendidikan Pancasila sebagai pengantar, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi nasional, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, dan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pendidikan kewarganegaraan. Pemahaman mengenai Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta implementasinya dalam membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pengantar, sebagai identitas nasional, sebagai integrasi nasional, sebagai konstitusi di Indonesia, sebagai kewajiban dan hak negara dan warga negara, sebagai dinamika demokrasi di Indonesia, sebagai penegakan hukum di Indonesia, sebagai wawasan Nusantara, dan sebagai ketahanan nasional. Selanjutnya saya akan mereview materi tentang Pancasila dan filsafat dasar Pancasila. Pengertian filsafat. Kata filsafat dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia, terdiri dari kata phile artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Ada aliran-aliran filsafat. Pertama, berfilsafat rasionalisme mengagungkan akal. Yang kedua, berfilsafat materialisme mengagungkan materi. Yang ketiga, berfilsafat individualisme mengagungkan individualitas. Yang keempat, berfilsafat hedonisme mengagungkan kesenangan. Ada juga manfaat mempelajari filsafat. Pertama, memperoleh kebenaran yang hakiki. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir logis. Yang ketiga, melatih berpikir dan bertindak bijaksana. Yang keempat, melatih berpikir rasional dan komprehensif. Yang kelima, menyeimbangkan antara pertimbangan dan tindakan sehingga diperoleh keselarasan hidup, menghasilkan tindakan yang bijaksana. Adapun pengertian filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Suatu kesatuan, bagian-bagian atau unsur atau elemen atau komponen, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Ada juga wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan, ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologis menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Epistemologis artinya cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan.
dan aksiologis. Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani axios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Oke, selanjutnya saya akan mereview materi tentang Pancasila sebagai nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai moral dan agama dalam Pancasila. Moral berasal dari kata mos atau mores yang artinya kesusilaan tabiat atau kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seorang pribadi yang taat pada aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Pengertian moral menurut Suseno pada tahun 1998. Moral adalah ukuran baik buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan warga negara. Sedangkan menurut Ouska dan Whelan pada tahun 1997, moral adalah prinsip baik buruk yang ada melekat dalam diri individu atau seseorang. Pengertian nilai dalam Pancasila. Nilai atau value dalam bahasa Inggrisnya termasuk bidang kajian filsafat. Persoalan-persoalan tentang nilai dibahas dan dipelajari salah satu cabang filsafat yaitu filsafat nilai. Filsafat sering juga diartikan sebagai ilmu tentang nilai-nilai. Istilah nilai dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yang artinya keberhargaan atau kebaikan dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian. Menurut Walter J. Everett, nilai dibagi menjadi 5. Pertama, nilai-nilai ekonomi, yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan sistem ekonomi. Hal ini berarti nilai-nilai tersebut mengikuti harga pasar. Yang kedua, nilai rekreasi, yaitu nilai-nilai permainan pada waktu senggang sehingga memberikan sumbangan untuk mesejahterakan kehidupan maupun memberikan kesegaran jasmani dan rohani. Yang ketiga, nilai-nilai perserikatan, yaitu nilai-nilai yang meliputi berbagai bentuk perserikatan manusia dan persahabatan kehidupan keluarga sampai dengan tingkat internasional. Yang keempat, nilai-nilai kejasmanian, yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan kondisi jasmani seseorang. Yang kelima, nilai-nilai watak, nilai yang meliputi semua tantangan, kesalahan pribadi dan sosial termasuk keadilan, kesediaan menolong, kesukaan pada kebenaran, dan kesediaan mengontrol diri. Sedangkan menurut Profesor Dr. Notonagoro membagi nilai menjadi 3, yaitu nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia. Nilai vital, yaitu sebagai sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Yang terakhir, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya, masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hormat, menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nilai yang terkandung dalam Sila Persatuan Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia,
saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tanpa selera, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan bergotong royong. Bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak bersifat boros. Kondisi masyarakat saat ini dalam mempraktekkan nilai-nilai Pancasila, yaitu fenomena lunturnya praktek serta pemahaman nilai-nilai Pancasila. Pada generasi muda di desa pun sudah mulai mengalami kemerosotan, seperti mulai sulitnya penerapan nilai sila ketiga Pancasila, yaitu nilai persatuan. Data kurangnya praktek dan pemahaman nilai-nilai Pancasila. Dalam sosialisasi 4 pilar MPR RI di kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, hari ini Bamsud juga menuturkan beberapa indikatornya adalah masih maraknya kasus korupsi 25%, kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan 15,4%, belum tegaknya hukum yang berkeadilan 3,6%, serta diskriminasi dan intoleransi 2,7%. Selanjutnya saya akan mereview materi tentang topik hakikat nasionalisme, etika politik, dan Pancasila, etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Hakikat nasionalisme. Nasionalisme adalah paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara yang memiliki tujuan atau cita-cita bersama untuk kepentingan nasional. Dapat disimpulkan bahwa hakikat nasionalisme merupakan sikap mencintai bangsa dan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan agar tercipta bangsa dan negara yang berdaulat. Unsur-unsur nasionalisme. Pertama, cinta terhadap tanah air dan bangsa. Yang kedua, berpartisipasi dalam pembangunan. Yang ketiga, menegakkan hukum dan menjunjung keadilan sosial. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya sekaligus berorientasi pada masa depan. Yang kelima, berprestasi. Yang keenam, mandiri dan bertanggung jawab dengan menghargai diri sendiri dan orang lain. Dan yang ketujuh, sikap berkompetisi dengan bangsa lain dan terlibat dalam kerjasama internasional. Etika politik dan Pancasila. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Dalam menjalankan etika politik, pada dasarnya seorang pejabat memiliki kebebasan dalam berperilaku guna mewujudkan seni dan kreativitas dalam menjalankan suatu kekuasaannya. Akan tetapi, kebebasan itu harus pula berdasarkan kesusilaan etika. Tugas dan fungsi etika politik. Pertama, tugas etika politik bersifat subsidiar. Dalam hal ini, membantu agar pembahasan masalah ideologi dijalankan secara objektif melalui argumen-argumen yang dapat dipahami oleh semua orang yang mengerti masalah. Yang kedua,
Fungsi etika politik terbatas pada penyediaan pemikiran-pemikiran teoritis untuk mempertanyakan dan menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, rasional, objektif, dan argumentatif. Etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat ini, tampaknya kebutuhan akan norma etika untuk kehidupan berbangsa dan bernegara masih perlu bahkan amat penting untuk ditetapkan. Hal ini terwujud dengan keluarnya ketetapan MPR nomor 6/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat bertujuan untuk memberikan landasan etika moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan dalam kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek, menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Selanjutnya saya akan mereview materi tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ada karakteristik ideologi. Ideologi memiliki sejumlah karakteristik tertentu. Pertama, memiliki derajat tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Yang kedua, mengandung tujuan bersama suatu bangsa yang ingin dicapai. Yang ketiga, bersifat mempersatukan suatu bangsa. Yang keempat, mewujudkan asas kerohanian dan pandangan hidup yang dipelihara dan diamalkan. Yang kelima, ideologi diturunkan dan dilestarikan ke generasi berikutnya. Makna ideologi bagi negara. Makna ideologi bagi negara adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada juga Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi merupakan suatu kesatuan sistem ide-ide yang menawarkan rasionalisasi pandangan hidup, kemudian dijadikan pedoman tentang benar dan salah serta dorongan untuk bertindak. Ada juga fungsi ideologi sebagai struktur kognitif dan orientasi dasar. Struktur kognitif. Fungsi ideologi sebagai unsur kognitif adalah segala pengetahuan dan pandangan yang merupakan landasan untuk memahami segala kejadian yang terjadi di sekitarnya. Dan fungsi ideologi sebagai orientasi dasar artinya membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan masyarakat. Ideologi dalam hal ini berfungsi untuk menentukan suatu arah dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau suatu negara tidak memiliki ideologi, maka dapat diprediksikan negara tersebut akan mudah terpengaruh oleh ideologi-ideologi yang menyerang bangsa mereka, sehingga bangsa tersebut akan dekat dengan kehancuran. Fungsi ideologi. Fungsi ideologi sebagai norma yang menjadi pedoman. Fungsi ideologi sebagai jalan menentukan identitas diri. Fungsi ideologi sebagai kekuatan untuk mencapai tujuan. Dan fungsi ideologi sebagai sumber edukasi masyarakat. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pertama, Pancasila sebagai ideologi terbuka juga memiliki tiga dimensi nilai, yaitu pertama, dimensi realitas, nilai mendasar yang mencerminkan realita kehidupan masyarakat. Yang kedua, dimensi idealisme, suatu ideologi yang ada dalam nilai dasar harus mampu memberikan harapan serta cita-cita pada masyarakat untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga, sebagai dimensi pendukung. Kedua nilai tersebut yang menjadi landasan bahwa Pancasila akan senantiasa menerima pengaruh dari luar dan Pancasila akan sejalan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, ada faktor pendorong keterbukaan ideologi Pancasila.
Pertama, kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat berkembang cepat. Yang kedua, ideologi tertutup cenderung memperlambat perkembangan diri. Yang ketiga, pengalaman sejarah politik Indonesia di masa lampau. Yang keempat, tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai dasar Pancasila yang sifatnya abadi dan hasrat untuk mengembangkan secara kreatif dan dinamis demi tercapainya tujuan nasional. Yang ketiga, ada syarat-syarat ideologi terbuka untuk menjadi ideologi terbuka. Pertama, ada nilai dasar, merupakan sebuah nilai yang mendasar yang biasanya tetap dan tidak berubah dan ini terdapat dalam isi kelima sila dalam Pancasila. Kedua, ada nilai instrumen. Nilai ini adalah nilai dasar yang dijelaskan secara lebih luas seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang lainnya. Yang ketiga, ada nilai praktis. Adalah nilai-nilai yang dilaksanakan di kehidupan sehari-hari baik di masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, tentang topik Islam dan Pancasila. Peran Pancasila dalam membangun negara yang demokratis. Pengertian demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintah yang mana seluruh masyarakatnya mempunyai hak yang sama untuk mengambil keputusan yang nantinya dapat mengubah hidup mereka. Dalam perumusan pengembangan dan pembuatan hukum, demokrasi mengizinkan masyarakat yang ikut serta secara langsung atau melalui perwakilan. Demokrasi sendiri mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang kemungkinan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Pengertian tersebut juga dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi dalam intinya dalam demokrasi semua diberi hak-hak yang sama. Sedangkan demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila yang membangun negara demokratis. Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkualifikasi sebagai dasar negara serta mengandung filosofi politik dikarenakan Pancasila adalah objek khusus yaitu konteks kehidupan bernegara. Pancasila menjadi sumber hukum karena negara Indonesia adalah negara hukum yang dimana mementingkan aspirasi masyarakat dan HAM. Hal tersebut terkandung dalam nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam setiap silanya sangatlah banyak, sehingga nilai tersebut dapat menjadi acuan atau sumber utama masyarakat Indonesia menjadi negara yang demokratis. Selanjutnya, Islam dan Pancasila. Proses dialogis antara Islam dan Pancasila merupakan sebuah perjalanan panjang sejarah Indonesia. Pancasila bukanlah Islam, tetapi Pancasila memperoleh ruh yang menghidupkannya melalui Islam. Islam merupakan sebuah agama universal. Ia bukan sekedar pelaksana ibadah kepada Tuhan, melainkan merupakan bentuk pelaksanaan hubungan kebajikan antara sesama makhluk, juga kepada alam ciptaan Tuhan. Dalam telah Islam sebagai konsep yang utuh tersebut, telah menimbulkan perdebatan ideologis filosofis dalam hubungannya dengan negara. Pemahaman terjadinya benturan antara hukum Islam, syariah, dan hukum negara hingga kini masih terus muncul. Cukup sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.